Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kita bersama-sama berjumpa kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen. Bapak Ibu Saudara, mengawali hari ini, mari kita bersama datang kepada Tuhan, hendak berdiam, mendengarkan sabdanya. Bapak Ibu Saudara, waktunya kita mendengarkan pimpinan bimbingan Tuhan itu. Mari kita ambil waktu teduh, kita menenangkan hati kita, dan kita datang kepada Tuhan dalam doa kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengambil waktu untuk berdoa. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah menolong kami, Tuhan sudah memberkati kami. Bapa, kami rindu hari ini Tuhan, bawa syukur kami, bawa pujian kami di hadapan Tuhan. Bapa yang mengasihi kami dengan luar biasa, Bapa yang tidak pernah membiarkan kami, Bapa yang selalu punya waktu bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa di sorga, kami memerlukan firman-Mu hari ini. Nyatakanlah, bukakanlah bagi hamba-Mu, bagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Tuhan, berbicaralah kepada kami. Kami hendak berdiam, mendengarkan suara Tuhan. Kami hendak berdiam. Tuhan, Engkaulah waktunya yang berkata-kata kepada kami. Berkatilah Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perikop perenungan kita hari ini, kita akan bersama membaca, mendengarkan kitab Amos pasal 1 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Amos pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikianlah sabda Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Gaza, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka telah mengangkut ke dalam pembuangan suatu bangsa seluruhnya untuk diserahkan kepada Edom. Aku akan melepas api ke dalam tembok Gaza sehingga purinya dimakan habis. Aku akan melenyapkan penduduk dari Asdod dan pemegang tongkat kerajaan dari Askelon. Aku akan mengacungkan tanganku melawan Ekron sehingga binasalah sisa-sisa orang Filistin, firman Tuhan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan bersama belajar dari penghukuman yang Tuhan nyatakan bagi orang-orang Gaza atau bangsa Filistin. Bapak Ibu Saudara, disebut juga ini adalah wilayah kerajaan Filistin, orang-orang Filistin, orang-orang Gaza. Bapak Ibu, apa yang Tuhan mau nyatakan atas mereka? Seperti terhadap Damsyik, Aram atau Syria, Tuhan juga bertindak kepada bangsa-bangsa yang ada di sekitar umat Israel, yaitu bangsa Filistin. Kejahatan mereka diperhatikan oleh Tuhan, kejahatan mereka diperhitungkan oleh Tuhan. Jadi, Bapak Ibu Saudara, kembali dituliskan 3 atau 4 perbuatan. Karena 3 perbuatan jahat Gaza, bahkan 4. Ini sama konteksnya dengan kerajaan Aram. Bukan jumlahnya, tetapi mereka adalah bangsa, orang-orang yang terus melakukan dosa itu dan meneruskannya. Tidak pernah menjadi sadar lalu berhenti bertobat, tidak. Mereka ini bangsa yang hidup dalam kejahatan. Dan Bapak Ibu Saudara, sebuah pelajaran begini, bahwa kalau mereka melakukan dosa, itu sepertinya kok dibiarkan ya,
Satu dosa sudah, kok masih belum ada penghukuman? Kayaknya Tuhan gak lihat deh. Mereka berdosa lagi nih. Terus berdosa. Mereka masih baik-baik saja. Mereka masih aman-aman saja. Mereka sepertinya tidak ada masalah. Maka mereka terus lagi berdosa lagi. Melanjutkan lagi dosa mereka. Bahkan mungkin bertambah banyak lagi dosa mereka. Dan sepertinya kok tetap ya gak ada tindakan Tuhan. Sampai seterusnya. Orang-orang Filistin sama dengan orang-orang Aram yang menikmati dosa dan terus-menerus melakukan dosa dan tidak bertobat dari dosa mereka. Tapi Tuhan katakan, 3 bahkan 4. Itu berarti bahwa segala hal, dosa yang mereka perbuat, dosa yang mereka lakukan, itu diperhatikan oleh Tuhan. Dosa mereka adalah hidup tanpa kasih. Hidup tanpa kasih. Hidup egois untuk keuntungan diri sendiri. Ya. Kalau kemarin dari bangsa Arab kita belajar bagaimana mereka hidup dengan kejam. Tidak berperi kemanusiaan, gak punya belas kasih sama sekali. Dan begitu melakukan hal yang melukai, yang membunuh. Kalau Filistin ini, mereka melakukan hal tanpa kasih. Dengan kejam. Karena mereka ingin mendapatkan keuntungan. Yang penting mereka untung gitu loh. Yang penting mereka dapat duit. Mereka itu mengangkut ke dalam pembuangan suatu bangsa seluruhnya untuk diserahkan kepada Edom. Jadi mengambil satu bangsa, diambil dengan paksa, ya dengan peperangan tentunya, dan seluruhnya tidak ada sisa dan menyerahkannya kepada Edom untuk mendapatkan keuntungan, untuk menjual mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang hidup bekerja bukan masalah mereka butuh duit, tapi hatinya rakus, hatinya jahat. Gimana caranya untungnya besar? Dapatnya lebih banyak, sekalipun menyusahkan orang lain gak masalah. Sekalipun mengorbankan orang lain gak masalah. Sekalipun mengorbankan keluarga gak masalah. Yang penting untungnya besar. Yang penting dapat uangnya banyak. Banyak orang tua bagaimana caranya dapat uang sebanyak-banyaknya. Bahasa lainnya sebenarnya aku kan melakukan ini untuk anakku. Bisa sekolah dengan baik. Anakku biar semua kebutuhannya bisa tercukupi. Dia pingin apa saja bisa. Pingin jalan-jalan kemana bisa. Iya aku harus kerja. Tanpa memikirkan bagaimana anak dikorbankan sebenarnya. Tidak memiliki kasih. Alasannya kasih. Kerja cari duit untuk kasih. Tapi apakah benar? Coba ditanya anaknya. Atau anaknya gak berani jawab. Karena selalu dimarah. Jangan protes saja kepada papa mama. Papa mama bekerja untuk cari duit. Supaya kamu bisa makan. Supaya kamu bisa jalan-jalan. Supaya kamu bisa punya handphone. Supaya kamu bisa beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Sehingga orang tua menjadi ambisius. Sampai di kantor. Siapa saja yang bisa dikorbankan asal dapat duit. Asal jabatan naik. Asal dapat promosi. Siapa saja bisa jadi korbannya. Demi keuntungan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Itu di dunia keluarga. Itu di dunia pekerjaan. Bagaimana di dunia pelayanan. Yang orang menyebutnya pelayanan. Wilayah rohani. Bapak Ibu Saudara. Tidak sedikit. Hamba-hamba Tuhan yang junior jadi korban. Alasannya apa? Ini untuk pembentukanmu, supaya nanti kamu kuat. Jadi kamu harus lakukan ini. Pendampingan tidak masalah. Pengajaran tidak masalah. Tapi sejujurnya dari dalam hati, apakah itu sebuah pengajaran atau sebuah pemanfaatan? Bapak Ibu Saudara, bertobat. Di mana kita berada? Jangan sampai kita memperalat orang lain demi keuntungan diri kita sendiri. Dengan bahasa polesan sok rohani.
Bahasanya bahasa rohani. Ini papa mama lakukan demi cintaku kepada kalian. Ini guru-guru lakukan, ini kami senior lakukan supaya kamu jadi hamba Tuhan yang terbentuk. Ini kami lakukan supaya kalian tahu rasanya berkorban seperti apa. Banyak orang setelah posisinya di atas demi keuntungannya dan kenikmatannya memperalat sesamanya. Bapak Ibu Saudara, Gaza dihancurkan oleh Tuhan. Tuhan akan bakar purinya. Tuhan akan lepaskan api. Tuhan akan melenyapkan penduduk dari Asdod, dari daerah Askelon, dari wilayah Ekron. Semua tidak ada yang tersisa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hati-hati di tengah keluarga. Ini kita bisa terjebak. Mari kita hidup dengan hati yang tulus, bukan dengan hati yang memanfaatkan. Anak-anak, saudara-saudara yang adalah anak di tengah keluarga, saudara-saudara tahu orang tuamu sangat mengasihimu, maka engkau memperalat itu. Papa mama kan sayang dengan aku ya, tolong ya. Papa mama aku lagi pingin upgrade nih digital gadget aku. Ini penting papa mama untuk pekerjaanku, untuk kuliahku. Ini penting papa mama tolong ya belikan. Aku sangat butuh. Ini sangat menolongku. Aku nanti kalau punya gadget ini pekerjaanku akan bagus, karirku bagus. Oh ini studiku nanti jadi bagus. Namanya papa mama, beda zaman. Melihat anaknya berbicara begitu, wah dia nggak tahu gimana caranya jungkir balik. Saudara memperalat orang tua, bertobat saudara. Bertobat saudara. Atau saudara mengucapkan itu kepada sponsor saudara. Saudara yang kuliah, saudara yang sedang studi, membuat surat permohonan, saya sedang membutuhkan ini sangat saya perlukan untuk studi saya begini, lalu donatur mengirim uang untuk saudara, tapi uangnya untuk saudara dugem, untuk saudara pergi ke kafe, untuk saudara beli-beli apa yang saudara inginkan, bukan yang saudara butuhkan. Memperalat orang-orang yang mengasihi saudara. Memperalat demi keuntungan sendiri. Orang tua di rumah, kita melatih anak-anak kita atau kita sedang memperalat anak-anak kita. Siapa saja bisa saling memperalat. Tapi Tuhan mau mengajarkan kepada kita bagaimana mengasihi dengan tulus. Bagaimana bersikap dengan tulus. Bagaimana orientasi hidup kita bukan keuntungan diri kita sendiri, tetapi kasih yang benar di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar mengasihi dengan tulus. Dan mari kita bertobat dari dosa yang oportunis, melakukan segala sesuatu, memperalat orang lain hanya untuk diri sendiri. Saat lagi membutuhkan, kita cari donatur itu. Saat memerlukan, kita cari orang tua kita. Waktu sudah dapat, kita nggak peduli lagi apa yang jadi omongan mereka. Bapak Ibu Saudara, mari kita melangkah di dalam pimpinan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan menolong kami, Tuhan memberkati kami, Tuhan mengampuni kami. Kalau kami selama ini, Tuhan, Kau lihat ketidakmurnian hati kami, bagaimana kami kejam, bagaimana kami jahat, dan kami memperalat orang-orang di sekitar kami untuk keuntungan kami. Sesungguhnya kami tidak memiliki kasih itu. Ampunilah kami Tuhan. Kami rindu pekerjaan kami, rumah tangga kami diberkati, dilawat, dipulihkan oleh Tuhan. Kami saling mendukung satu dengan yang lain. Kami hidup di dalam kasih yang tulus satu dengan yang lain. Berkati kami Tuhan, apa yang kami kerjakan sepanjang hari ini, Tuhan Yesus tolonglah kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.